Setelah Munju dan Sanho melarikan diri, ternyata justru Miji yang ditangkap karena dia yang berada di dalam kapal. Sementara Won-hak akan menjadikan Munju sebagai seorang buronan karena melarikan diri. Terlihat Munju dan juga Sanho pergi ke suatu tempat menaiki mobil. Tetapi ternyata semua jalanan telah ditutup. Di sisi lain, Profesor Im Do-jin datang ke kantor polisi karena dia sebenarnya adalah mata-mata dari Din. Kini Baek Sanho harus memutar balik mobilnya karena semua jalanan telah ditutup. Mijik ini telah dituduh sebagai orang yang mendanai atas pembunuhan Junik. Tentu saja Mijik sangat kaget dengan rekayasa tersebut. Nah, kini semua media mengabarkan bahwa Seo Munju adalah seorang buronan yang sedang dicari. Namun Lim Ok-sun mempunyai rencana lain untuk memanfaatkan berita tersebut. Dia juga terlihat melakukan kesepakatan dengan Raja Idisa. Tentu saja itu terkait dengan kapal selam nuklir yang selama ini sedang diperbincangkan. Munju dan Sanho bersembunyi di suatu tempat. Munju juga mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melupakan Sanho. Selain itu, Munju juga tidak menyesali semua yang terjadi selama ini. Baek Sanho juga mengakui bahwa pertama kali dia melihat Munju saat muncul di sebuah berita. Dan dia pun sangat terkesima dengan pidatonya kala itu. Sejak saat itulah Baek Sanho memutuskan untuk melindungi Seo Munju. Nah, di sisi lain, Ketua Din Yoo Won-hak akhirnya memberi perintah untuk segera menemukan Munju. Tetapi Presiden menduga semua itu adalah rencana Won-hak. Di sisi lain, Lim Ok-sun tengah mencari keberadaan An-song yang ternyata menghilang. Karena sebelumnya, An-song telah diselamatkan oleh Baek Sanho. Kini dia dan ibunya bersembunyi di suatu tempat. Nah, kemudian Munju dan Baek Sanho datang ke sebuah kuil. Dan biksu di dalam kuil juga ternyata sudah menunggu kedatangan dari Munju. Dia diberi kunci untuk membuka abu dari anaknya yang telah meninggal. Namun saat Munju membuka guci tersebut, ternyata ada sebuah pesan yang berada di dalam amplop. Ternyata itu adalah pesan yang selama ini ingin disampaikan oleh Junik. Munju membayangkan ketika Junik saat itu masih hidup dan menceritakan semuanya. Junik mengaku bahwa dia sudah mempunyai anak, tetapi karena takut kehilangan Munju, dia pun memendam semuanya. Junik juga ingin memberitahu kebenaran tentang ibunya dan juga kapal selam yang selama ini sedang disembunyikan. Junik juga mengatakan bahwa pernikahan mereka sudah lama berakhir. Selain itu, dia juga memberitahu bahwa ibunya adalah orang yang sangat berbahaya. Setelah membaca surat itu, tentu saja Munju merasa sangat sedih. Munju juga akhirnya membakar surat tersebut. Dia berterima kasih kepada Sanho karena selalu ada di sampingnya. Di sisi lain, Lim Ok-sun datang ke kantor Din. Nah, Im Do-jin yang sedang makan, tiba-tiba dia meninggal. Tak lama, Won-hak memberitahu Lim Ok-sun bahwa Im Do-jin tewas memakan racun seperti prajurit yang menembak Junik. Won-hak pun memberitahu bahwa orang pertama yang melaporkan Junik sebagai mata-mata adalah Chun-sang. Dia mendapati ada panggilan keluar dari dalam rumahnya sendiri dan juga dana rekening kedok untuk Korea Utara. Namun Won-hak justru curiga bahwa panggilan itu dilakukan oleh orang lain. Dia menuduh Lim Ok-sun yang melakukan semua itu. Won-hak berencana untuk melakukan operasi mandiri demi menghancurkan Kim Han-sang dari Korea Utara. Dia pun mengancam Lim Ok-sun dengan tuduhan tersebut. Tetapi Lim Ok-sun tidak gentar karena dia sudah mengetahui rencana dari Won-hak sejak dulu. Nah, momentum saat ini adalah momentum yang sangat ditunggu-tunggu. Lim Ok-sun justru menantang Won-hak untuk menangkap Munju terlebih dahulu, kemudian dia akan membantunya untuk berkomunikasi dengan Korea Utara. Tentu saja Won-hak hanya terdiam mendengar pernyataan tersebut. Lim Ok-sun kemudian menjemput Chun-sang yang ternyata berada di kantor Din. Nah, mereka pun akhirnya pergi bersama dan Chun-sang mengetahui bahwa panggilan keluar itu dilakukan oleh ibunya. Tetapi Lim Ok-sun seakan tidak peduli dengan semua itu.
Kini Park Chan-ho, Moon-ju, dan juga Chang Hee akhirnya melakukan komunikasi dengan Anderson Miller. Ternyata perputaran uang mereka dibantu oleh shipbuilding. Sementara bahan baku untuk membuat beberapa senjata diimpor dari Amerika. Hal itu tentu saja akan menjadi senjata makan tuan, di mana ada pengkhianat AS yang memasok ke Korea Utara dan kemudian Korea Utara menjualnya ke pihak IDISA. Dan senjata itu akan digunakan untuk menyerang Amerika. Kini Presiden Cha Kyung-sin menuduh Woon Hak bahwa ada orang yang sengaja merekayasa menjadikan Moon-ju sebagai orang yang membunuh Junik. Tak lama kemudian Chang Hee mendapat telepon bahwa Mi-ji telah dibebaskan. Moon-ju juga mendekati Eun-sung yang tengah menggambar rusa. Eun-sung menyebut bahwa Park Chan-ho seperti rusa karena dia sangat pandai untuk bertarung. Ketika Mi-ji keluar dari kantor polisi, dia ditelepon oleh Chang Hee yang ternyata terjebak oleh macet. Tiba-tiba dari arah samping, Mi-ji ditabrak oleh sebuah mobil. Namun ternyata dia menghilang secara tiba-tiba dan Chang Hee menelpon Moon-ju. Moon-ju tahu bahwa semua itu adalah perbuatan ibu mertuanya. Kini Moon-ju diminta untuk menyerahkan Eun-sung demi menyelamatkan Mi-ji. Terlihat Lim Ok-sun dan juga Jun-sang akan pergi ke suatu tempat. Mi-ji pun buru-buru membawa Eun-sung dan juga Kang Hana untuk segera kabur karena dia diincar oleh Lim Ok-sun. Kang Hana memberitahu bahwa sebenarnya kapal selam nuklir itu dikirim ke negara IDISA karena dia yang akan menyerang ke Amerika dalam 24 jam. Kang Hana juga mengatakan bahwa dia akan kabur ke Australia. Sementara Presiden Amerika juga merasa cemas tentang berita tersebut. Saat Kang Hana bersiap untuk pergi, tiba-tiba dia mendekati Moon-ju dan mengatakan bahwa kalung yang dipakainya adalah palsu. Serta Junik tidak pernah mencintainya, dia hanya datang untuk melihat anaknya. Park Chan-ho akan mengantar Hana dan dia pun diminta untuk berhati-hati. Sementara Anderson Miller ternyata sedang diintai oleh polisi Amerika. Moon-ju meminta Anderson Miller untuk membekukan dana yang masuk ke Korea Utara. Kim Han-sang juga sedang menunggu pembayaran dari pihak Raja IDISA. Kang Hana meminta bantuan Anderson untuk mewujudkan hal tersebut. Akhirnya Kang Hana berhasil melarikan diri dari Korea. Tak lama Park Chan-ho mendapat telepon dari Moon-ju yang memintanya untuk menemui presiden. Sedangkan dia akan menemui Lim Ok-sun untuk menyelamatkan Mi-ji. Tentu saja Park Chan-ho sangat cemas dengan keputusan yang diambil oleh Moon-ju. Tetapi dia sangat percaya Park Chan-ho bisa melakukan tugas tersebut. Moon-ju juga sudah mengetahui karakter mertuanya bagaimana mereka akan membuat kesepakatan. Moon-ju buru-buru pergi untuk menemui Lim Ok-sun karena dia sudah menunggunya. Nah, karena Moon-ju datang tanpa Eun-sung, akhirnya Lim Ok-sun meminta dokter untuk memotong kaki Mi-ji. Tetapi Moon-ju membuat kesepakatan bahwa Kang Hana melepaskan Junik sebagai ayah biologisnya. Tentu saja Eun-sung tidak akan mewarisi harta Junik. Moon-ju bersedia menjadi tersangka sebagai orang yang membunuh Junik. Dengan begitu, semua harta warisannya akan jatuh ke tangan Jun-sang. Lim Ok-sun akhirnya setuju dengan kesepakatan tersebut. Dia pun meminta dokter untuk segera menyelamatkan Mi-ji. Kini Moon-ju akhirnya dibawa oleh Lim Ok-sun untuk pergi ke suatu tempat. Mereka menaiki helikopter bersama. Ternyata Lim Ok-sun akan pergi ke sebuah pelabuhan. Mereka akan melanjutkan perjalanannya menggunakan sebuah kapal. Tentu saja Moon-ju masih tidak tahu apa yang telah dirancanakan oleh Lim Ok-sun. Tetapi nampak dia dikawal oleh banyak sekali orang di dalam kapal tersebut. Nah, karena Moon-ju tidak memperlihatkan ketakutannya, Lim Ok-sun pun akhirnya meminta pengawalnya untuk menghajar Moon-ju. Akhirnya Moon-ju pun dihajar berkali-kali oleh pengawal tersebut. Jun-sang masih penasaran apa sebenarnya yang dilakukan oleh ibunya. Tetapi Lim Ok-sun mengaku siapapun yang menghalangi dia malam itu akan dia singkirkan. Jun-sang kembali bertanya apakah ibunya membunuh Junik.
Nah, kini Park Chan-ho diam-diam masuk ke rumah Woon Hak. Dia mendapati ada beberapa penghargaan di rumah tersebut. Selanjutnya, Jung Sang menjemput Moon-ju karena ibunya ingin bertemu dengan dia. Nah, Moon-ju meminta Jung Sang untuk kembali mengingat tentang Junik. Tetapi Jung Sang justru marah dan menampar Moon-ju. Kini Moon-ju pun dibawa ke ruangan Lim Oh-son. Moon-ju bertanya sejak kapan Lim Oh-son merencanakan semua ini. Saat suaminya terkena skandal korupsi, dia dan juga satu keluarga dibuang ke Amerika Serikat. Sejak saat itu, Lim Oh-son akhirnya mengetahui kemampuannya untuk bernegosiasi. Dia pun mendapat identitas baru sebagai Stella Young. Dia akhirnya melakukan perdagangan untuk jual beli senjata antar negara. Seiring berjalannya waktu, Lim Oh-son akhirnya mempunyai impian untuk membuat sebuah rudal. Dari situlah kapal selam nuklir mulai dia buat. Sementara itu, saat Woon Hak keluar dari kantor presiden, tiba-tiba dia diserang oleh sebuah mobil. Dan ternyata itu adalah mobil dari Park Chan-ho. Kemudian Park Chan-ho memasangkan bom ke tubuh Woon Hak. Dia juga membawanya keluar. Nah, Park Chan-ho mengancam semua orang untuk segera mundur. Tiba-tiba Park Chan-ho memencet remote dan ternyata rumah Woon Hak lah yang meledak. Park Chan-ho akhirnya mengungkapkan keinginannya untuk bertemu presiden. Karena ada hal yang mendesak yang harus dia sampaikan. Tetapi Woon Hak bersikeras bahwa mereka harus segera menembak mata-mata utara yang akan mengancamnya. Namun presiden ternyata memberi perintah tidak boleh menembak Park Chan-ho sesuai dengan perintahnya. Presiden Cha Kyung-sin akhirnya menemui Park Chan-ho dan bersedia untuk berbincang selama 1 menit. Akhirnya Park Chan-ho melepas bom yang ada di tubuh Woon Hak. Woon Hak pun buru-buru dibawa oleh polisi Korea. Nah, Park Chan-ho kemudian menyebutkan tanggal 13 Agustus tahun 2007 ketika di Paris. Presiden Cha Kyung-sin tidak ingin bertele-tele dan akhirnya menangkap Park Chan-ho untuk dibawa masuk. Sementara Woon Hak berjanji akan membalaskan semua dendamnya dan mengatakan bahwa nenek Park Chan-ho sudah meninggal. Lim Oh-son kembali bercerita bahwa ternyata perusahaannya Aeon Shipping diizinkan untuk masuk ke Korea Utara. Sejak saat itu dia memasok beberapa material untuk dibuat persenjataan di Korea Utara. Lim Oh-son juga menawarkan kapal selam nuklir kepada Raja Idisa untuk menghancurkan Amerika Serikat. Dia hanya perlu menekan tombol kapanpun. Nah, kini Presiden Cha Kyung-sin akhirnya bertemu dengan Park Chan-ho. Ternyata pertemuan yang dimaksud oleh Park Chan-ho ketika Presiden Cha Kyung-sin dan juga Moon-ju berada di Paris. Saat itu, Moon-ju memberikan pesan rahasia kepada Presiden karena ada situasi darurat. Hal itu melibatkan Korea Utara, Tiongkok, dan juga Amerika Serikat. Tetapi akhirnya Presiden berhasil menangani hal tersebut dan terjadilah kesepakatan di antara mereka. Kini Park Chan-ho memberitahu Presiden Cha Kyung-sin bahwa kapal selam rudal milik Idisa akan segera menyerang Amerika Serikat. Dia harus segera memberitahu Presiden Amerika untuk mencegah hal tersebut. Sementara Woon Hak akhirnya ditangkap karena dia terbukti melakukan rekayasa dalam beberapa kasus, termasuk menuduh Seo Moon-ju sebagai orang yang membunuh Junik. Presiden Cha Kyung-sin pun tidak bisa untuk mentoleransi hal tersebut. Woon Hak akhirnya ditangkap. Lim Oh-son kembali mengatakan bahwa Raja Idisa adalah orang yang penakut. Dia tidak akan sanggup untuk memencet tombol kapal selam rudal. Itulah sebabnya Lim Oh-son mempunyai koper yang sama yang bisa dia kendalikan untuk memencet kapal selam tersebut. Kini Presiden Cha Kyung-sin berhasil menghubungi Presiden Amerika Serikat. Dia memberitahu bahwa rudal nuklir akan segera mengarah ke Amerika. Sementara Anderson Miller berusaha untuk membekukan rekening yang akan masuk ke Korea Utara. Namun tiba-tiba beberapa polisi dari Amerika datang untuk menangkapnya. Anderson Miller akhirnya kini ditangkap dan Presiden Amerika pun berhasil menemuinya. Anderson Miller berpesan agar Presiden Amerika segera membekukan dana yang akan masuk ke Korea Utara.
Dengan begitu, Korea Utara akhirnya akan memblokir kapal selam nuklir tersebut. Nah, sementara Park Chan-ho tiba-tiba mendapat telepon dari Presiden Cha Kyung-shin. Kini Lim Ok-sun juga mendapat kabar bahwa rekening mereka telah dibekukan. Di sisi lain, Moon Joo memberitahu Lim Ok-sun bahwa Junik tahu jika dia bukanlah anak kandungnya. Neneknya memberitahu bahwa dulu Lim Ok-sun adalah seorang anak yang miskin. Dia ditinggal oleh ibunya yang menikah dengan militer Korea. Kemudian setelah beranjak remaja, Lim Ok-sun berusaha menghubungi ibunya melalui surat, namun surat itu ternyata dikembalikan. Lim Ok-sun menyatakan bahwa dia bukan ingin menembak rudal ke ibunya sendiri, tetapi dia ingin menjadi penguasa dunia. Kini hanya dengan menekan tombol di koper, maka semuanya akan hancur. Sehingga semua orang hanya akan membicarakan tentang perdamaian. Saat jam menunjukkan ke arah 12 malam, tiba-tiba Junsang datang. Dia menuduh ibunya sebagai orang yang membunuh Junik. Karena Junsang mendapatkan bukti dari penyadapan yang dia lakukan saat dia berada di Jerman. Junsang mengetahui semua percakapan yang dilakukan ibunya dan juga senjata yang digunakan oleh sersan yang menembak Junik. Bahkan detik-detik ketika Junik akan ditembak, ternyata Lim Ok-sun menangis. Hal itu tentu saja membuat Junsang sangat sedih karena dia sangat menyayangi kakaknya. Dia mengaku bukanlah orang sebajingan seperti yang dipikirkan oleh ibunya. Tiba-tiba kapal menunjukkan alarm darurat. Ternyata kapal mereka telah dibuntuti oleh polisi Korea. Junsang buru-buru menembak pengawal Lim Ok-sun dan juga kabur melarikan diri. Kini para pengawal Lim Ok-sun yang bersenjata berusaha untuk melindunginya. Sementara Junsang dan Moon Joo berusaha untuk menuju ke kamar Lim Ok-sun. Terjadilah pertarungan tembak-menembak di antara keduanya. Lim Ok-sun mengatakan bahwa dia harus menangkap Junsang dan juga Moon Joo. Nah, saat akan naik, Junsang pun tertembak, tetapi Moon Joo berhasil menyelamatkannya. Junsang pun buru-buru menyerahkan kunci kamar Lim Ok-sun dan meminta Moon Joo untuk menghentikan semuanya. Junsang mengaku bahwa selama ini hanya Juniklah yang dia miliki. Moon Joo pun buru-buru pergi dan tim SWAT dari Korea akhirnya berhasil masuk ke kapal Lim Ok-sun. Presiden juga meminta Park Chan-ho untuk menyelamatkan Moon Joo dan masuk ke dalam tim SWAT. Moon Joo pun memberanikan diri untuk melawan mereka dan buru-buru masuk ke kamar Lim Ok-sun, tetapi ternyata dia juga dikejar. Saat Moon Joo bersembunyi di balik loker, tiba-tiba seseorang datang dan ternyata dia adalah Park Chan-ho. Keduanya pun bersembunyi bersama serta melepas kerinduannya masing-masing. Nah, Lim Ok-sun kini sudah dikepung oleh sejumlah polisi Korea. Park Chan-ho dan Moon Joo juga berhasil masuk ke kamar Lim Ok-sun. Di sisi lain, Lim Ok-sun masuk ke ruangan rahasia dan membuka sejumlah brankas. Ternyata dia akan mengaktifkan salah satu pengeboman yang sudah direncanakan. Moon Joo pun berhasil menghubungi Kim Han-sang dan mengatakan bahwa semua rekening yang masuk ke Korea Utara telah dibekukan. Moon Joo meminta Kim Han-sang untuk memutar balik kapal selam nuklir. Selain itu, Moon Joo juga memberitahu bahwa Lim Ok-sun mempunyai koper yang sama yang digunakan untuk mengendalikan nuklir. Kim Han-sang pun berjanji akan berkomunikasi dengan kapal selam tersebut. Tiba-tiba sinyal putus dan mereka berdua pun tidak bisa berkomunikasi. Lim Ok-sun terlihat buru-buru naik ke atas kapal. Namun kini dia sudah dikepung oleh semua polisi Korea. Sementara Moon Joo ingin melumpuhkan pengawal Lim Ok-sun dan berusaha mencegah kejadian tidak diinginkan. Lim Ok-sun sudah mempersiapkan koper tersebut dan memasukkan password untuk meledakkan kapal selam nuklir. Nah, saat dia sudah bersiap memencet tombol tersebut, akhirnya pengawal Lim Ok-sun berhasil dilumpuhkan. Nah, Lim Ok-sun akhirnya ditembak oleh Park Chan-ho untuk mencegah memencet tombol tersebut. Namun Lim Ok-sun mengatakan jika dirinya mati, tombol itu akan otomatis berpindah. Dan ledakan itu tidak bisa dihindari karena password yang dia gunakan dibuang ke dalam laut. Lim Ok-sun pun memilih mengakhiri hidupnya serta tenggelam di dalam laut.
Nah, kini Park Chan-ho dan juga Moon-ju buru-buru untuk menghentikan tombol otomatis tersebut. Mereka akhirnya menemukan tombol itu yang masih menyisakan waktu 3 menit. Park Chan-ho berusaha menjinakkan, tetapi ternyata ada bom lain di dalam perangkas. Moon-ju akhirnya mendapat telepon dari Raja Idis. Ternyata password yang ada di kopernya memiliki nomor yang sama. Mereka buru-buru memasukkan password tersebut demi menghentikan waktu peledakan. Nah, akhirnya Park Chan-ho pun berhasil untuk melakukan hal tersebut. Tetapi ternyata alat peledak lain muncul, di mana Park Chan-ho berusaha menjinakkan bom tersebut. Moon-ju panik dan berusaha meminta bantuan, namun semuanya sudah terputus. Kini Park Chan-ho pun mengunci gerbang tersebut dan meminta Moon-ju untuk segera melarikan diri serta menyelamatkan dirinya dari kapal itu. Tetapi Moon-ju tidak mau, dia pun akan segera kembali setelah memberitahu tim SWAT untuk meminta bantuan penjinak bom. Mendengar pernyataan Moon-ju, tim SWAT akhirnya memutuskan mengevakuasi semua orang, serta mencegah Moon-ju untuk kembali masuk ke dalam kapal. Tak lama, tim SWAT mendapat panggilan dari Park Chan-ho untuk menghubungkannya kepada Moon-ju. Park Chan-ho meminta Moon-ju untuk segera menyelamatkan diri. Terlihat gerbang terbuka dan Park Chan-ho tidak ada di dalamnya. Tak lama, kapal itu pun akhirnya meledak. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya Moon-ju dikeluarkan dari partainya. Moon-ju dinilai mencoreng nama partainya setelah rekamannya dengan Park Chan-ho tersebar. Moon-ju masih bingung bagaimana bisa mencintai sesama manusia dianggap mencoreng reputasi partai. Kini semuanya telah terselesaikan, Presiden Cha Kyung-sin juga berhasil untuk mencegah perang. Moon-ju akhirnya berangkat ke Amerika karena banyak hal yang harus dia temui. Akhirnya Anderson Miller juga bisa bertemu dengan Seo Moon-ju. Dia juga mengatakan bahwa Park Chan-ho mendapat penghargaan dari pemerintah Amerika. Namun Moon-ju menyatakan bahwa dia yakin jika Park Chan-ho masih hidup. Min-ji dan juga Chang-hee mengharap bahwa Moon-ju bisa mencalonkan diri sebagai seorang presiden, seperti permintaan dari Presiden Cha Kyung-sin agar Moon-ju menjadi penerusnya. Di sisi lain, Park Chan-ho ternyata masih hidup dan dia juga terlihat mengubur kalung milik Moon-ju. Dia kembali ke gurun dan melihat bintang yang terang. Kini Seo Moon-ju mencalonkan kembali dirinya menjadi seorang presiden. Dia juga mendapat banyak sekali dukungan dari rakyat Korea Selatan.